Selamat datang rekan-rekan aparatur sipil negara. Oke, kali ini kita mau ngobrolin sesuatu yang mungkin kelihatannya ya tugas rutin sehari-hari ya, yaitu penanganan keluhan. Tapi sebetulnya ini adalah salah satu alat paling kuat yang kita punya. Yuk kita ubah cara pandang kita dari sekedar menyelesaikan masalah menjadi sebuah seni untuk membangun kepercayaan publik. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana caranya mengubah keluhan publik menjadi sebuah kepercayaan? Soalnya, setiap keluhan yang masuk ke meja kita, lewat surat, email, atau aplikasi, itu sebenarnya adalah sebuah ujian. Ujian buat kemampuan kita, profesionalisme kita, dan yang paling penting, integritas kita sebagai pelayan masyarakat. Mari kita lihat gimana sebuah SOP bisa jadi jawabannya. Pasti kita semua pernah merasakannya kan? Laporan yang numpuk, tumpang tindih, nggak jelas siapa yang harus ngerjain, dan akhirnya jawaban yang kita kasih ke masyarakat jadi beda-beda. Nah, ini gambaran sistem yang nggak punya panduan jelas. Kekacauan ini bukan cuma bikin kita pusing, tapi dampaknya jauh lebih besar. Kepercayaan publik terkikis. Ketika masyarakat merasa suaranya nggak didengar, mereka bukan cuma kecewa pada satu layanan, tapi bisa-bisa pada seluruh institusi kita. Inilah krisis diam-diam yang bisa meruntuhkan fondasi pelayanan publik. Bahaya banget. Disinilah Standard Operating Procedure atau SOP masuk sebagai solusinya. Ini bukan sekadar dokumen birokrasi yang kaku dan bikin pusing ya. Anggap saja ini sebagai peta jalan yang terstruktur. SOP ini memastikan bahwa setiap warga, siapapun dia, akan mendapatkan perlakuan yang sama, adil, dan terukur. Oke, sekarang mari kita bedah bareng-bareng kerangkanya. Untuk membangun SOP yang kuat, kita harus mulai dari pondasinya dulu, yaitu prinsip-prinsip yang akan menjadi jiwa dari setiap langkah yang kita ambil. Nah, ini dia pilar-pilar kepercayaannya. Ada 5. Objektivitas, artinya kita menangani kasus berdasarkan fakta bukan karena siapa yang lapor. Aksesibilitas, memastikan semua orang bisa menyampaikan keluhan dengan mudah. Responsivitas, ya kita harus gercep, gerak cepat. Akuntabilitas, ini penting, harus jelas siapa yang bertanggung jawab atas apa. Dan terakhir, kerahasiaan, jaminan untuk melindungi privasi si pelapor. Kelima hal ini adalah fondasi layanan yang berintegritas. Selanjutnya, kita bicara soal waktu. Dalam pelayanan publik, yang paling bikin orang cemas itu kan ketidakpastian, betul kan? Makanya, timeline atau alur waktu yang jelas, yang sering kita sebut sebagai Service Level Agreement atau SLA, itu jadi sangat krusial. Ini adalah janji kita kepada publik. Alur waktu seperti ini mengubah pertanyaan cemas, kapan laporan saya diproses, menjadi sebuah kepastian. Saya tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dalam 24 jam, mereka tahu laporannya diterima. Dalam 14 hari kerja, harus sudah ada resolusinya. Ini mengubah penantian yang penuh was-was menjadi sebuah proses yang transparan dan bisa diandalkan. Sebuah sistem yang hebat pun nggak akan jalan tanpa orang-orang hebat dengan peran yang jelas. Kebingungan tentang siapa melakukan apa adalah sumber utama keterlambatan dan kesalahan. Jadi, SOP harus mendefinisikan ini dengan sangat tegas. Nah, tabel ini keren banget buat menggambarkan pembagian kerjanya. Petugas frontline itu ibaratnya gerbang utama. Manajer layanan itu sutradaranya yang memastikan semua berjalan sesuai ritme SLA. Dan tim investigasi, mereka ini detektifnya yang mencari akar masalah. Kalau semua orang tahu perannya, nggak ada lagi tuh saling lempar tanggung jawab. Yang ada hanya kerja tim yang solid. Oke, kita udah menangani kasus per kasus. Tapi, pekerjaan kita belum selesai. Sekarang, kita masuk ke level yang lebih strategis. Gimana caranya supaya keluhan yang sama nggak terulang lagi? Disinilah kekuatan dokumentasi dan evaluasi bermain. Jadi, poin krusialnya adalah, ini bukan proses yang berhenti setelah keluhan selesai. Setelah ditangani, kita harus tinjau datanya. Apakah ada pola keluhan yang sama dari satu unit? Kalau iya, itu bukan lagi masalah kasuistik, tapi masalah sistemik yang perlu perbaikan. Inilah cara kita mengubah setiap keluhan menjadi bahan bakar untuk perbaikan berkelanjutan. Perbandingannya jelas banget kan? Tanpa SOP, kita jadi reaktif dan nggak teratur. Hasilnya publik frustrasi. Tapi dengan SOP, kita jadi proaktif dan sistematis. Hasilnya bukan cuma kepuasan sesaat, tapi rasa hormat dan kepercayaan yang tulus dari masyarakat. Itu yang paling mahal. Angka ini mungkin sebuah target ya, tapi ini menggambarkan potensi yang luar biasa. Coba bayangkan dampaknya kalau 90% masyarakat yang tadinya mengeluh justru akhirnya merasa lebih percaya pada layanan kita. Ini bukan hal yang mustahil. Ini bisa mengubah narasi tentang pelayanan publik di negara kita.
Jadi, mari kita akhiri dengan pemikiran ini. Jangan lagi melihat tumpukan laporan keluhan itu sebagai beban. Yuk kita lihat itu sebagai tumpukan kesempatan. Kesempatan untuk memperbaiki, kesempatan untuk melayani lebih baik, dan yang terpenting, kesempatan untuk membuktikan bahwa kita hadir di sini untuk publik.